Apakah blackout PLN bagian dari penggembosan citra Presiden Prabowo yang gencar melawan oligarki hitam? Bisa iya, bisa tidak. Namun kita analisa datanya lebih dalam lagi. Langkah berani mempersangkakan Febri mantan Jampitsus oleh pihak kepolisian ini diambil berdasarkan 2 laporan polisi resmi yang mencium aroma busuk suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan para pejabat negara. Di mana polisi telah memetakan kejahatan keuangan ini dalam 3 kelompok, 3 kasus besar yang saling berkaitan. Kasus pertama yaitu membongkar skandal korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik atau PLTU milik PLN yang terjadi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2026. Hal ini jugalah yang mungkin membuat negara kita beberapa waktu belakangan mengalami blackout. Bayangin, Pulau Jawa bisa blackout. Dalam lingkaran hitam ini ada 2 perusahaan swasta yaitu PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Rizky Armia. Diduga kuat bermain curang. Modus mereka sangat jahat yaitu memanipulasi dokumen kualitas kalori batu bara yang dipasok hingga melambungkan harga kontrak demi meraup keuntungan pribadi. Akibatnya negara menderita kerugian hingga 5 triliun. Tetapi kualitas batu bara yang buruk inilah yang memicu pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatera, bahkan sampai Jawa. Dan di sini agak bingung juga kalau dihubungkan dengan Febri. Nah loh, dia nggak tahu apa hubungannya. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Skenario lain kayaknya ya kita harus buka nih. Kita tahu bahwa permainan DMO batubara ke PLN adalah belakangnya tuh orang besar dan orang kuat. Dan ini harus dibongkar nih ya. Gimana bongkarnya? Logika perhitungannya begini. Permainan suplai batubara ke PLN itu diperkirakan merugikan negara 5 triliun oleh polisi itu terlalu kecil. Harusnya lebih besar. Bagaimana perhitungannya? Aturan kewajiban pemilik tambang penjual batu bara ke dalam negeri atau DMO, Domestic Market Obligation, harganya $70 per metric ton. Sementara harga batu bara saat ini di pasaran dunia adalah $130 per metric ton. Jadi ada selisih $60 per metric ton. Maksudnya daripada dijual ke negara atau ke PLN mendingan jual ke luar negeri. Tetapi namanya kewajiban adalah kewajiban. Kewajiban DMO batu bara adalah 25% dari produksi. Jadi kalau Anda penghasil batu bara, Anda 25%-nya wajib memenuhi DMO dan dijual ke PLN dengan harga $70. Fakta produksi batu bara Indonesia di tahun 2026 tercatat 790 juta ton. Artinya DMO-nya sekitar 197,5 juta ton, 20%-nya. Di sini terdapat selisih harga 200 triliun per tahunnya. Dari selisih harga dan kewajiban tersebut, maka terdapat uang yang sangat besar yang bisa diatur antara pemilik tambang, Kementerian SDM, dan PLN. Tentunya lewat dokumen fiktif, tanpa mengirim batu bara sesuai kewajiban. Inilah permainannya. Jadi angka kerugian yang ditemukan oleh polisi sekitar 5 triliun sepertinya ya kecil. Buktinya mah shutdown atau blackout atau mati. Namun ada gosip lagi. Kejaksaan akan membuka dosa batu bara ini dengan angka lebih besar. Mungkin bisa sampai 200 triliun. Lalu kenapanya 5 triliun saja oleh polisi? Atau jangan-jangan demo batu bara ini menjadi perang lahan garapan? Karena benar, kita tahu korupsi adalah lahan basah. Ya, ada nyecep lah, ada kickback pasti. Itu kan asumsi kita rakyat yang bodoh. Lalu dugaan kasus kedua yaitu menyentuh borok dalam internal kejaksaan. Khusus terkait pembersihan aset korupsi Asabri dan Jiwasraya dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2025. Kepolisian mengendus bahwa proses pencairan dan penyelesaian aset-aset yang bernilai triliunan rupiah itu di bawah komando Jampitsus kala itu tidak sepenuhnya bersih. Ada dugaan kuat bahwa aset sitaan negara
justru dijadikan barang dagangan dan ladang transaksi oleh oknum-oknum jaksa yang nakal melalui perantara seperti Ferry Boboho. Dugaannya begitu. Uang haram hasil kong kali kong perkara inilah kemudian dicuci agar terlihat legal melalui jaringan bisnis kuliner serta transaksi penukaran valuta asing. Sementara itu, kelompok kasus ketiga melibatkan penyalahgunaan wewenang urusan utang piutang PT Cipta Bina selaras dengan Krakatau National Resources sejak tahun 2020 hingga tahun 2025. Di sini para pejabat tinggi negara diduga menggunakan kekuasaannya untuk ikut campur dan merekayasa skema pelunasan utang anak usaha perusahaan plat merah itu, yaitu perusahaan Krakatau Steel. Investasi sepihak ini dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu. Namun di sisi lain justru mencekik keuangan dan merugikan BUMN. Rentetan penggeledahan massal dan penyitaan harta karun senilai miliaran rupiah ini akhirnya membuka mata publik. Apa yang awalnya terlihat sebagai perseteruan biasa antara lembaga hukum di jalanan ibu kota ternyata merupakan perang terbuka untuk membongkar gurita mafia perkara yang telah lama mengakar dan merampok kekayaan negara dari dalam sistem kekuasaan. Jadi ini perang bagaimana ya kita melihatnya? Proyek korupsi jatahnya mau saling ambil gitu ya? Atau polisi mau ngambil semua jatah korupsi? Atau tentunya biar ada kickback? Atau ini adalah rencana untuk penggembosan lawan politik agar Solo aman dan oligarki aman? Atau memang mau memborgol Pak Prabowo dengan ketidakmampuan mengendalikan listrik? Bagaimana kita nonton video Pak Said Didu ini? Pertarungan perebutan kekuasaan baru dimulai. Karena yang nyata sebenarnya itu pertarungan kekuasaan itu bukan pertarungan antara Prabowo dengan Anies. Tapi sebenarnya adalah pertarungan Jokowi dengan Prabowo. Itu sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Kita harus membaca safari politik Jokowi ini sekarang adalah istilahnya sudah masuk di titik to kill or to be kill. Pak Prabowo mengalahkan oligarki atau oligarki yang mengalahkan Prabowo. Akhirnya di situ keluar karena simbol pelindung oligarki yaitu Joko Widodo yang sering saya katakan geng Solo oligarki Parcok ini dimunculkan sekarang. Dan kita lihat bahwa sebenarnya kejadian lapangannya adalah saya menduga betul bahwa ini akan bergabung selain tadi intinya Solo oligarki Parcok. Nah, Parcok ini mulai pecah, nanti saya jelaskan. Parcok, tapi yang jelas akan bergabung di situ para koruptor dan di Lampung udah kelihatan, para pelaku judi online, para pelaku penyelundup, para bandar narkoba akan bergabung untuk membiayai. Karena ini yang merasa semua terganggu oleh Prabowo. Jadi yang mau dibersihkan Prabowo itu oligarki, penyelundup, pengempang pajak, judi online, Pak Parcok itu berkumpul di bawah komando daripada Jokowi. Ujungnya bagaimana komentar sobat? Peace. Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah.